Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Welcome my channel Nairet Bab. Selamat datang di channel Nairet Bab. Seneng banget aku bisa bikin konten. Dan kali ini aku akan bahas tentang 5 referensi untuk bantu kamu move on dengan membaca buku. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe biar aku semangat terus untuk bikin kontennya, karena ini semua itu gratis. Oke, by the way, semoga kalian selalu bahagia. Jadi gini guys, salah satu pengalaman yang aku alami beserta teman-teman aku, dan aku mereferensikan ketika dia lagi di momen-momen tertentu kayak broken heart, dia sakit hati, dia merasa kayak belum move on gitu. Jadi aku referensiin beberapa buku yang suruh dia baca. Dengan seperti itu dia bisa ikhlas menerima takdir dan keadaan yang mungkin ada pada saat momen tertentu dia nggak terima dengan keadaan yang terjadi. So, ini dia 5 referensi buku yang bisa bantu kamu cepat move on. Yang pertama itu adalah judul bukunya Hilang dari Nawang. Nah, buku ini itu covernya full hitam. Ini bestseller banget, dan ini bukunya ada di Karawang karena aku nggak bawa ke Sumatera Barat. Ini buku ini tuh dari awal sampai akhir udah aku baca dan bagus banget isinya. Jadi ini sebagai terapi biar kamu tuh bisa, oh iya ya, aku menerima momen-momen ini gitu. Salah satu cara untuk biar kamu mengeluarkan unek-unek dan rasa sakit itu ya dengan cara terapi baca buku. Itu sih. Karena pepatah bilang, buku adalah jendela dunia. Jadi kalau kamu mau membuka rasa-rasa sakit hati, kamu bisa baca buku aja, kalau menurut aku. Dan coba kalau kamu nggak percaya, kamu lakuin aja untuk baca buku sesuai dengan apa yang sedang kamu rasakan. Kalau lagi sakit hati, ada rasa-rasa dendam sama mantan, atau dendam sama sesuatu, gebetan misalkan, kamu bisa referensiin dan kamu bisa coba untuk beli buku Nawang yang judulnya Hilang. Yang kedua, ini adalah judulnya Merayakan Kehilangan. Waduh, dari judulnya aja udah bener-bener ambiar banget ya guys ya. Merayakan Kehilangan dari Brian Krishna. Nah, ini bukunya bagus juga. Jadi kalian tuh jangan meratapi kehilangan apapun yang hilang dari hidup kalian. Jadi ada satu saat dimana di salah satu bagian buku itu ya udah gitu. Kalau sesuatu udah hilang, ya udah, kita nggak usah terpuruk dan kita nggak usah berlarut-larut dengan kesedihan. Ada kalanya kehilangan itu mengajarkan banyak hal yang mungkin kita ngerasa tidak sadar, tapi kita bisa sadar dengan baca buku Merayakan Kehilangan. Oke, next yang ketiga ini, aku ada bukunya nih. Nah, ini untung aku bawa bukunya ke Sumatera Barat. Ini buku bestseller di Korea Selatan. Jadi ini dalamnya itu tentang percakapan antara penulis dengan seorang psikolog. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa punya masa lalu, masa kecil yang gak bahagia, ketika kalian dikecewakan sama orang, ini tuh sebagai apa ya, kayak jawaban-jawaban yang mungkin nggak semua orang bisa punya jawaban. Jadi jawabannya tuh ada di buku ini. Karena memang di buku ini kan dia tertekan tuh sama pekerjaan, sama keluarga, dengan lingkungan yang dia punya. Kan di buku ini juga judulnya ya, I want to die but I want to eat tteokbokki. Jadi dia tuh pengen bunuh diri, tapi di satu sisi secara bersamaan dia tuh pengen makan tteokbokki. Nah, tteokbokki itu kan makanan di Korea gitu. Nah, ini tuh dari apa ya namanya? Jadi dia di bahasa Indonesia kan gitu ya. Udah translate bahasa Indonesia semua. Pokoknya kalian yang ngerasa kayak tiba-tiba kayak mood swing, terus kadang-kadang suka ngambek, terus kadang-kadang suka bad mood. Nah, buku ini tuh bisa menjawab kenapa sih gue kayak gini. Kadang kita kan bingung ya sama diri kita sendiri. Nah, dengan baca buku ini mungkin bisa mengobati pertanyaan-pertanyaan kenapa kalian tuh kayak ibaratnya tuh sensitif banget gitu. Terus di suatu saat orang ini kan dia menjalani beberapa terapi. Tapi dengan dia menulis buku ini, dia tuh bisa mengobati orang-orang yang seperti punya gejala depresi, baik itu depresi ringan maupun depresi yang kepanjangan gitu ya.
depresi berkepanjangan. Aku sih kurang expert sih tentang ilmu-ilmu psikolog, tapi dengan baca buku ini pasti kalian paham apa yang aku maksud. Jadi beli aja buku ini untuk menemani dan mengobati perasaan-perasaan kalian baik di masa lalu maupun masa sekarang yang masih mengganggu pikiran kalian. Oke, next yang berikutnya itu adalah buku dari James. Oke, yang keempat adalah buku dari James Clear, ini Atomic Habits. Ini adalah buku cerita-cerita, buku bestseller juga. Kalau kalian tahu orang-orang hebat, orang-orang sukses, itu dia mengawali segala sesuatunya dari hal yang kecil, bahkan dari hal yang sepele. Tapi di buku ini tuh dijelasin kenapa sih kita harus benar-benar memperhatikan dan mempraktekkan hal-hal yang sepele dan hal-hal yang kecil. Ini adalah buku yang membuat kalian memiliki kebiasaan yang lebih baik. Habits itu kan kebiasaan yang mungkin semua orang ngerasa kayak ngegampangin. Tapi sebetulnya dari kebiasaan-kebiasaan kecil itu menciptakan sesuatu yang luar biasa di kemudian hari. Jadi kalau kalian pengen berubah untuk lebih baik dalam kebiasaan-kebiasaan, nggak mageran, nggak gampang baper, atau kalian pengen merubah nasib dan merubah keadaan yang mungkin diri kalian tuh susah banget untuk maju misalkan, jadi kalian beli aja buku ini terus baca. Perubahan kecil yang memberikan hasil luar biasa. Oke, yang terakhir adalah referensi buku yang akan membantu kalian move on. Ini bukunya nggak ada di sini, tapi nanti kalian bisa baca dan beli ya. Buku dari Syahid Muhammad, judulnya Manusia dan Badainya. Wah, ini tuh aku baca bagus banget. Karena setiap manusia itu pasti punya badai di dalam hidupnya. Badai dan juga cobaan di dalam hidupnya itu pasti semua orang pernah merasakan itu. Dari dia kecil sampai dia dewasa. Pokoknya kalian baca aja ya, judulnya Manusia dan Badainya. Ini ceritanya ringan, jadi kalian bisa lebih sederhana memahami gitu. Kalian gak harus jadi kutu buku dulu untuk baca-baca buku. Tapi dengan cara kalian mencoba untuk membaca, itu bisa mengobati dan membuat terapi untuk diri sendiri agar lebih baik. Jadi itu tadi 5 referensi buku yang akan bantu kalian cepat move on. Nah, dan yang terakhir nih ya, aku mau promosi juga. Aku juga menerbitkan novel perdana aku namanya Kisah Kusut. Kebetulan memang bukunya belum ada di sini karena lagi dicetak lagi. Jadi Kisah Kusut ini aku menekankan dalam buku aku yang berjudul Kisah Kusut dengan covernya yang hitam ini ya. Artinya di sini aku menekankan bahwa semua orang itu pernah mengalami rasa sakit dan kecewa, tapi semua orang bisa memilih untuk move on dan jangan bertahan dengan mental korban. Jadi walaupun situasi dan kondisinya sudah berubah, tapi mental korbannya masih ada, jadi percuma aja. Akan ada beberapa cerita yang lain dengan perasaan yang sama, karena masih menerapkan mental korban. Jadi kalian bisa langsung beli aja bukunya, nanti linknya aku kasih di description di bawah ini. Itu dia beberapa buku yang bisa bantu kamu untuk cepet move on. Kalau misalkan kamu punya pengalaman, silahkan komentar di bawah ini ya. Tapi aku bener-bener ngasih tahu deh ya, pokoknya baca buku itu akan bikin kamu lega. Apalagi bukunya itu pas banget dengan apa yang kamu rasakan. Kegelisahan, kecewa, sakit hati, broken heart. Dengan buku-buku yang tadi itu bisa membuat kamu kayak open minded gitu, kayak, oh iya ya, ngapain ya aku begini, kenapa ya? Dan jawaban-jawaban itu ada di buku itu. Kalau aku sih memang tipe orang yang bener-bener suka buku itu, kayak nggak suka jalan cerita yang kayak pemerannya si A, si B gitu. Aku lebih suka kayak buku itu bersajak-sajak gitu ya. Kayak misalkan dia per judul aja gitu. Tapi kalau misalkan yang kamu tahu buku yang seru itu kayak gimana, apakah kayak misalkan alur cerita atau seperti apa, ya itu balik lagi sih ke selera masing-masing. Kalau aku memang lebih nyaman ketika baca buku bukan pemeran atau alur cerita. Aku lebih suka lebih ke per judul dari beberapa halaman. Nah, itu juga sama kayak buku yang aku terbitkan itu, yaitu buku yang judulnya Kisah Kusut, itu judul per judul gitu ya. Oke guys, thank you so much udah nonton video ini. Kita ketemu di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.